Ya, kita mulai saja. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam dan salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, para jemaah kajian Zoom yang selalu istiqomah ya untuk mengaji setiap paginya. Baik, kita pagi ini membahas masalah kitab pilar-pilar pengokohan nafsiyah Islamiyah ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Kita bisa hadir di majelis subuh ini ya. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada pagi hari ini adalah pembawa acara Bapak Al-Pakar. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam kajian subuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita ya mengasihi sesama kaum muslimin. Ya. Jadi saling kasih mengasihi ya. Para sahabat selalu dengan yang lainnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Falamma an usiba Umaru dakhala Suhaibun yabqi yaqulu akhahu wa sahibahu. Ketika Umar bin Khattab ditimpa satu musibah, Suhaib Ar-Rumi mengingguknya sambil menangis, dia berkata, "Dua saudaraku, dua sahabat." Ya. Jadi saling kasih mengasihi. Jadi banyak perkara-perkara yang itu sebenarnya orang-orang yang saling kasih mengasihi, ya, saling menyayangi, itu sebenarnya meraih Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh ya. Ada orang-orang yang memang sengaja ya. Itu memberikan makan. Atau orang yang sengaja misalnya teman-temannya kumpul mentraktir. Sebenarnya apa yang dimakan oleh saudara kita ketika itu yang halal, maka akan memberikan manfaat bagi kita juga. Akan memberikan yang namanya pahala bagi kita. Ya, seperti itu. Maka ada ulama mengatakan memberi kepada orang biasa itu pahalanya satu, memberi kepada ahli ilmu, orang-orang yang wali Allah, dalam artian ulama yang itu takut kepada Allah, ya, tidak meminta-minta kepada Allah, meminta-minta kepada manusia,
ya mendatangi para pembesar, mendatangi orang-orang para penguasa, itu 20 kali lebih besar manfaatnya. Makanya kan Imam Ibnu Hambal itu mengatakan bahwasannya bukanlah sumur yang mendatangi timba, tapi timbalah yang mendatangi sumur, seperti itu. Itulah bagaimana kemuliaan sebagai seorang ulama. Jamaah sekalian. Hadis dari riwayat At-Tirmidzi yang berkata di senasan sahih dari Waqi bin Ammar bin Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata, suatu hari Anas bin Malik datang untuk menemuinya. Ia berkata, siapakah engkau? Aku menjawab, aku adalah Waqi bin Sa'ad bin Mu'adz. Mana dia menangis berkata, sungguh engkau sangat mirip dengan Sa'ad. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata, Abu Bakar pernah berkata kepada Umar, setelah wafatnya Rasulullah, wahai Umar, marilah kita pergi menemui Ummu Aiman ketika berjarak kepadanya, sebagaimana Rasulullah senantiasa berjarak kepadanya. Ya, jarak ini maksudnya adalah berkunjung, mendatangi. Ketika kami telah sampai di kediaman Ummu Aiman, mendadak ia menangis. Abu Bakar dan Umar berkata, kenapa engkau menangis? Sungguhnya apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah. Ia berkata, aku menangis bukan karena aku tidak mengetahui bahwa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah. Dan aku menangis hanya karena al-wahyu telah terputus dari langit. Perkataan itu muncul dari Abu Bakar, Umar tersentuh. Kemudian kedua sahabat itu pun menangis bersamanya. Jadi dalam tafsir itu, ini dikatakan, kan ada tafsir riwayat, ya. Tafsir di riwayat itu ada tafsir yang namanya itu tafsir isyari, ya. Tafsir isyari itu hal-hal yang tersembunyi dalam Al-Quran, yang itu hanya diketahui oleh orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah, ya, bukan orang-orang yang asal mengucapkan hadis tersebut. Misalnya, ya, riwayat, ya, hadis-hadis yang tafsir yang dikeluarkan Rasulullah, ya. Tafsir-tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi yang itu memang memenuhi syarat-syarat tafsir, ya. Dan ada tafsir Asy'ari, yaitu tafsir yang memang tafsir yang keluar dari wali Allah, seperti surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila Islam datang, ya, pertolongan Allah datang, nasrullahi wal fath, manusia berbondong-bondong masuk Islam, ya. Di situ Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut menangis. Berbeda dengan sahabat yang lain. Kenapa menangis? Bahwasanya Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita, ya. Dia tahu seperti itu. Berarti bukan asal-asalan, ya. Ada yang menafsirkan ayat bukan dengan metode tafsir, ya. Mengatakan, oh, nggak wajib lagi sholat, cukup mengingat. Ini, ya, kebablasan. Kenapa? Karena Rasulullah yang dijamin masuk surga lebih banyak sholatnya dibandingkan umatnya. Ya, udah dijamin. Kita ini, ya, kadang sunnah pun kadang ketinggalan, ya kan. Telat kita. Itulah contohnya adalah bagaimana Rasulullah SAW. Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari Isti'ab dari Junabah bin Abi Umayyah bahwa Ubadah bin Samit, para perang Iskandaria, melarang kaum muslimin untuk berperang. Tapi mereka akhirnya maju ke medan perang, kemudian berkata, wahai Junadah, coba susul mereka, kemudian aku pergi kembali kepadanya. Ia bertanya, apakah ada orang yang terbunuh dari mereka? Aku berkata, tidak ada. Ia berkata, segala puji bagi Allah, tidak ada salah seorang pun dari mereka yang terbunuh. Mereka menolak perintah panglima perang. Ya, ini bagaimana sami'na wa ata'na di medan perang. Dalam pembahasan ini perlu ada batasan yang bisa memilah-milah antara sikap saling menyayangi, lemah lembut, dan mengasihi di antara kaum muslimin. Dengan sikap keras dan tegas kepada mereka, sesungguhnya kasih sayang dan lemah lembut tidak boleh ada dalam hal penerapan hukum syarak dan dalam perkara yang akan membahayakan kaum muslimin. Misal contoh, ya, penerapan hukum syarak, misalnya, ya, berzina, ya, nampak orang berzina, ya, kita laporkan pada pihak yang berwajib atau yang punya solahiyah. Kalau kita bisa, kita usir, ya. Bukan malah, oh, nggak apa-apanya itu anak muda biasanya itu. Nah, ini berarti hal-hal yang dilarang dalam Islam atau dikatakan di sini sebagai suatu hal yang permisivisme.
sebuah serba boleh, ya bolehlah segala macam, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru apa selanjutnya? Kasih sayang lemah lembut, ya, dan perkara yang akan membahayakan kaum muslimin karenanya. Ya khomar, ya banyak sekali anak-anak muda itu ya sekarang nih ya. Topi miring ya. Hal-hal yang amer, ya, anggur merah itu hal-hal yang lumrah ya. Padahal itu ada umul jaroin, induk dari segala kejahatan. Kenapa dikatakan induk dari segala kejahatan? Ya, contoh misalnya kita minum mabuk, ya. Apa yang terjadi? Naik kendaraan, naik mobil. Mobil itu kan bukan manusia, bukan merasa, tapi mesin. Ya, kita injak gasnya, nggak ada turun-turunnya, sudah mobil itu melayang. Ya, kita dalam mobil tidak aman, mobilnya aja ngancur. Ya, kap depannya hancur, mesinnya hancur, kita aman karena kita dalam ya manusia. Ya kita tabrak, ya bisa jadi 80% meninggal. Ya, karena namanya besi melawan daging ya, melawan daging apa yang terjadi? Pisau aja melawan daging aja bisa terpotong-potong, apalagi manusia ya. Melawan yang kecepatannya di luar manusia seperti itu, yang sampai 100 km lebih. Nah, ini kan membahayakan. Maka dalam Islam, walaupun itu menguntungkan secara materi, tapi secara agama itu haram ya, harus dihilangkan. Nggak bisa, walaupun secara materi itu untung Ustaz, banyak untung dari penjualan minuman keras ini, bisa kita bangun pesantren. Ya itulah mulut iblis ini ya, bisa bangun pesantren, bisa bangun panti asuhan, ya bisa santuni para pendakwah pedalaman. Nah, ini yang bahaya seperti ini. Dia merusak ya. Allah alam bisa memperbaiki atau tidak kan dari harta yang haram seperti itu. Banyak juga orang-orang yang dia berbuat maksiat ya, melakukan hal yang diharamkan Allah, yang mengelabuinya dengan apa? Dengan tadi membangun tempat hal-hal yang itu mengajak kepada Islam. Sejatinya apa? Untuk menutupi kemaksiatannya. Keras dan tegas menerapkan hukum Islam, dan ketika ingin mencegah perkara yang akan membahayakan kaum muslimin, ya, membahayakan kaum muslimin. Jadi adanya kalau kita tentang maqasidus syariah, ibzul mal menjaga harta, ya, hifzul akal menjaga akal, hifzul dil menjaga agama, ya, hifzul nasab, ya, bagaimana menjaga keturunan, ya. Nah, ini penting. Kalau kita tidak bisa menjaga agama, ya, bagaimana kita memahamkan Islam kepada saudara-saudara kita. Selanjutnya adalah perkara berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menentang pendapat para sahabat karena itu merupakan hukum syara. Hadis mengenai hal ini sudah cukup populer. Rasulullah pada saat itu tidak memihak para sahabat dengan dalil kasih sayang kepada mereka, hingga beliau tidak akan menyeret mereka dalam kesulitan atau dalil kasih sayang. Lemah lembut, kasihan kepada mereka sebagai pihak yang melanggar perintah beliau. Jamaah sekalian yang berbahagia, kenapa para sahabat menentang hal tersebut? Karena pertama, dalam perjanjian, ya, perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau menjadi bagian dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Rasul di Madinah tanpa alasan yang benar kepada walinya, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Yang keempat, kunjungan rombongan umat Islam untuk menaikkan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan paling lama adalah 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Ya. Ini kan banyak yang protes. Padahal Rasulullah itu adalah oleh yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Ya. Sebenarnya ada keuntungan di situ. Ada istilahnya, ada peluang. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam itu kembali lagi kepada kaumnya, pasti akan mendakwakan Islam. Ya.
Jadi kaum muslimin bisa pergi haji, bisa pergi umroh, ya, dan tidak ada lagi apa disakiti, karena ada perjanjian Hudaybiyah seperti itu. Dari hadis Aisyah disepakati Bukhari Muslim, inna Quraisyan ahammahum sya'nun nul mar'atil makhzumiyah allati sarraqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah SAW qalu wa man yajtari'u alaihi illa usamatu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqallamahu usamatu faqala Rasulullah SAW atasfa'u fi haddim min hududillahi thumma qama fahta toba faqala ayuhan nas inna mahalaka ladina qablakum hannahum kanu idha saraqa fihimu syarifu tarakuhu wa idha saraqa fihimu dha'ifu aqamu alaihi hada waimullahi law anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. Sungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita dari kabilah Mahzumiyah yang telah mencuri. Ya, ini kabilah yang besar, yang terpandang. Mereka berkata, siapa yang berani berbicara kepada Rasulullah untuk meminta pembelaan bagi wanita itu? Dan serentak mereka menjawab, kami rasanya Usamah saja yang berani. Ya, karena Usamah ini adalah bapaknya itu adalah anak angkat Rasulullah. Ya. Jadi Usamah bin Zaid. Karena dia adalah kekasih Rasulullah. Maka Usamah pun pergi dan berbicara kepada Rasulullah untuk minta pembelaan atas wanita itu. Rasulullah bersabda, jika kamu ingin mohon syafaat pembelaan terhadap salah satu dari hukum Allah, kemudian baginda berdiri dan berkhutbah, ya ayuhan nas, supaya manusia sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat terdahulu kalian adalah apabila mereka mendapati ada orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi apabila mereka mendapati orang lemah di antara mereka mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan motong tangannya. Ya. Jadi mencuri ini adalah yang bukan miliknya diambil. Contoh ada barang, ya, barangnya itu ada namanya istilahnya itu, ya, barang yang sifatnya murah, bahasa Arabnya itu, ya. Kalau koto itu barang temuan yang dia sifatnya murah seperti air minum, ya, seperti yang itu orang nggak akan pernah mencari lagi, permen, ya. Nah, itu kalau kita misalnya lagi kehausan ada air minum, ya, kita yakin itu aman, nggak masalah. Tapi misalnya kita nemu perhiasan, cincin, jangan kita bawa pulang, ya, nggak boleh. Kenapa? Itu di luar batas kewajaran. Hal-hal yang wajar kalau kita bilang misalnya snack, ya, hal-hal itu orang kalau dia pun kita makan, ya udah, memang sengaja ditinggalkannya. Ya. Kalau misalnya tuh di Jawa itu dulu ada namanya kendi, ya. Kalau misalnya bapak-bapak ibu dulu misalnya tahun 90-an, 2000 awal tuh jalan-jalan ke Jawa tuh kan ada kendi besar. Itu memang disediakan untuk orang yang dalam perjalanan minum dari kendi tersebut. Ya. Nah itu yang sekarang hilang udah karena mungkin diganti dengan minuman gelas, ya, minuman dalam kemasan. Nah itu seperti itu. Tapi misalnya barang-barang itu yang dicari lagi handphone, nggak mungkin orang meninggalkan handphone itu untuk dikasih, nggak mungkin. Ya pasti orang akan kembali handphone, perhiasan, ya. Nah itu wajib dikembalikan, ya, seperti itu. Jadi inilah Rasulullah Muhammad SAW, ya, tegas, berkasih sayang kepada Yahudi aja lembut kok Rasulullah, ya. Tapi kepada orang yang menyalahi hukum syariat, ya, menyalahi hukum Islam, misalnya apa? 1/4 dinar yang dicurinya, ya, maka hukumnya adalah potong tangan. Kalau koruptor kenapa nggak dipotong tangan? Karena dia memang diberikan tugas. Ya, diberikan amanah untuk mengasuh atau untuk menghandle, ya, atau untuk menjadikan perusahaan ataupun lembaga itu untuk berjalan sebagaimana mestinya.
maka dia mengambil yang bukan haknya di situ, berbeda lagi dia hukumannya. Ya. Jadi tanya juga, nggak asal orang potong tangan dalam Islam. Karena pada masa Umar itu ada lagi paceklik ini. Jadi ada masyarakat yang mencuri. Mana lagi? Ya. Paceklik, ya. Apa kekurangan. Dia akan mencuri. Boleh Ustaz mencuri? Boleh. Selama ya udah nggak ada apa-apa lagi, kita saudara kita nggak punya, ya. Misalnya kita minta kepada aparat terkait, memang udah susah kali. Mencuri itu apa sampai bisa menegakkan badan kita. Ini kondisi yang jangan asal mencuri. Kondisi memang kalau kita nggak mencuri mati tidak. Tapi kalau kita nggak mencuri nggak mati, jangan mencuri. Kondisi memang udah nggak. Misalnya contoh ya, kondisi misal ada orang nggak makan 2 hari saking nggak ada duitnya, ya minta dulu, kok dikasih ya minta lebih dulu. Nggak ada lagi duitnya dia. Sering tuh kalau orang-orang yang baru merantau ke Jakarta itu, kalau nggak ada saudara ya modal nekat, biasa kayak gitu. Ya. Nggak mau dia ke masjid misalnya. Kok misalnya ke masjid ada dikasih makanan, ada tempat tinggal, ya itu solusi. Banyak solusi sebenarnya. Sama ketika orang, Ustaz boleh nggak makan daging babi? Boleh. Kondisinya seperti apa? Toh ternyata di hutan aja ada daging rusa, daging kelinci, ya. Apa? Daging ayam, kan masih ada. Itu kan pilihan terakhir seperti itu. Ya. Misalnya contoh ya, jadi itulah solusinya. Jangan orang kaya yang mungkin kebiasaan. Islamlah datang, ya, dikasih kerjaan, ya, diberikan lapangan kerja, semua diberikan, masih juga mencuri, maka hukum Islam itu seperti itu. Dalam kasus ini Rasulullah tidak bersikap lemah lembut kepada kaum Quraisy. Rasulullah tidak mengasihi wanita Mahdumiyah itu dengan cara membatalkan pelaksanaan hukum atasnya. Beliau pada saat itu menolak memberikan pembelaan yang diminati oleh Usama bin Zaid. Jadi menolak ya pembelaan yang diminta oleh Usama bin Zaid. Jika Rasulullah SAW pernah menyayangi seorang ketika menerapkan hukum Allah, tentu beliau akan menyayangi Al-Hasan, cucu beliau. Jika mengambil bagian kurma sedekah, dalam hadis Abu Hurairah muttafaq alaih disebutkan, akhadhal Hasan bin Aliin tamratan min tamri sadaqah faj'alaha fihi faqala Rasulullah SAW kih irmi biha ima'il alimta anna la na'kulu sadaqah. Al-Hasan bin Ali telah mengambil sebagian kurma sedekah lalu memasukkan ke dalam mulutnya, maka Rasul bersabda, kih tidak boleh buang kurma itu. Apakah engkau tidak tahu bahwa keluarga kita tak boleh memakan harta sedekah zakat? Ya, jadi ini tadi ya. Jadi kok dikatakan ya Rasulullah ya tidak makan harta sedekah, ya benar. Ya, tapi Rasulullah mendapat bagian dari harta anfal, ya, harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul anfalu lillahi war rasul, ya. Sebagian dari harta rampasan perang seperti itu. Ya, jadi kok dikatakan ya ini tadi ya. Jadi kok dalam Islam itu ya yang menyantuni para mubalik, para orang menyebarkan Islam adalah pemerintah itu sendiri, ya. Dia menyantuni, ya. Nah, kalau sekarang kan tidak, ya. Masyarakat misalnya di desa ya mengumpulkan makanan pokok diberikan kepada orang yang menyampaikan kepada mubaliknya, kepada ustadznya, seperti itu. Ya, itu seperti itu. Summa qala ya'ni Rasulullah SAW, innakum sa'altuna ghadan insya'allahu aina tabuka wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan naru faman ja'aha minkum fala yamussu min ma'iha syai'an hatta atiya fajinaha wa qad sabaqana ilaiha rajulani fatakuna mislan syirraqi tabidu bi syai'in min ma'i qala fasa'alahuma Rasulullah
Rasulullah SAW, hal masastuma min ma'iha syai'ah? Qala na'am. Fasabbahuma Nabi SAW wa qala lahuma ma sya'allahu an yakun. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya kalian insya Allah besok pagi akan mendatangi mata air di Tabuk. Kalian akan mendatanginya hingga siang sudah kelihatan jelas. Barang siapa yang telah datang di mata air itu, maka ia tak boleh menyentuh airnya sedikit pun hingga aku datang. Kemudian besok harinya kami sampai ke mata air di Tabuk. Ada 2 orang yang terlebih dahulu datang ke tempat itu sebelum kami. Kemudian mata air Tabuk itu menjadi seperti tali sepatu yang mengalirkan air hanya sedikit. Rasulullah bertanya pada keduanya, apakah kalian berdua menyentuh airnya? Kata keduanya berkata benar. Maka Rasulullah mencelah keduanya, serta bersabda kepada keduanya dengan sesuatu yang Allah kehendaki untuk beliau sabdakan. Jadi dikatakan di sini bahwasannya itulah kehebatan Rasulullah SAW bisa menggandakan air. Ya. Salah satunya ini sahabat Rasulullah, maksudnya ketika sudah masuk ke Tabuk jangan dipegang air itu dulu. Ya, biar Rasulullah, ya, sama halnya ketika menggandakan makanan seperti itu. Ya. Itulah salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Ishaq tentang kisah Bani Mustahlik dan perbuatan kaum munafik. Ia berkata, fasar Rasulullah SAW bin nasi hatta amsau walailatuhu hatta asbahu wasaddara yawmahu hatta tadda duha thumma nazzala bin nasi liyusghilahum amma kana minal hadith. Kemudian Rasulullah berjalan bersama kaum muslimin hingga esok hari, malamnya hingga waktu subuh dan pagi harinya hingga matahari terbenam. Kelihatan jelas kemudian Rasulullah beristirahat bersama kaum muslimin. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah untuk menyibukkan kaum muslimin dari apa yang telah terjadi. Hadis Sa'id bin Jubair riwayat Ibnu Abi Hatim disahihkan oleh Ibnu Katsir. Sungguh Rasulullah pada hari itu berangkat sebelum masuk waktu sore. Ada bukti ketegasan para sahabat yang paling tampak adalah ketegasan Abu Bakar ketika akan memerangi orang-orang murtad, ketika melangsungkan pengiriman Usama bin Zaid, padahal kebijakan tersebut berbeda dengan pendapat seluruh kaum muslimin saat itu. Namun akhirnya kaum muslimin mengikuti pendapat beliau dan melaksanakan perintahnya lalu memujinya. Ya, jadi kebiasaan orang bangsa Arab itu ketika pemuka agama ataupun orang menyampaikan ajaran tentang kenabian, ya, karena jumlah Rasul itu 315, jumlah Nabi itu 124.000, ya. Jadi walikulli ummatir rusul, walikulli ummati hadi, walikulli ummatir rusul. Jadi setiap umat itu ada hadi, ada petunjuk. Walikulli ummatir rusul. Dan setiap umat itu punya roh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Ya. Nah, kenapa nih Ustaz? Apa sinyal? Terputus ya. Kenapa Ustaz? Oh, keluar Ustaznya sinyalnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Pak. Apa terlempar? Dengar omongan saya Pak? Ada. Ada. Kadang wifi-nya nggak ngerti saya. Kadang bagus, kadang enggak. Aduh ya Allah. Jaringan ya. Inilah kelemahannya ini. Jadi jamaah sekalian itu ya. Jadi tiap-tiap umat itu maka Rasul sudah tidak ada, makanya pengganti Abu Bakar dalam urusan apa? Pemerintahan. Ya. Makanya para ditentang. Tapi ketika dilakukan itu untuk apa? Untuk menjaga agama Islam ini. Karena banyak orang yang murtad. Ya, banyak orang kembali kepada jahiliyah. Ya, maksudnya Islam ditegakkan dengan pedang itu tadi adanya pemimpin. Ya.
Adanya umaro yang itu apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya sama dengan kita kan. Sekarang berapa banyak kaum muslimin yang nggak sholat coba? Itu kan perintah kewajiban, bukan masalah pribadi. Itu pribadi memang. Tapi ada di sini adalah ulama, ada namanya ya imamah yang menyuruh kepada masyarakatnya seperti Abu Bakar. Itu kan agama urusan private. Tapi ketika itu membahayakan, ya banyak orang murtad, maka disitulah turunnya namanya aparatur pemerintahan untuk apa? Mencegah hal itu. Coba sekarang. Berapa banyak orang yang enteng saja meninggalkan sholat ya. Orang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat ya. Yang kaya tidak mau berhaji, ya. Yang miskin mau berhaji, yang kaya nggak mau berhaji, banyak. Karena tadi tidak ada. Coba sekarang kan 11%, 12% pajak PT, pajak NPWP ya kan. Yang kerja dipotong. Mau nggak mau, kenapa? Karena sistem. Nggak mau gajian. Nggak mau, nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena sistem kan. Kalau itu diterapkan ya, orang lebih takut nggak pakai helm, pakai apa? Takut nggak pakai helm dibandingkan nggak sholat. Ya coba di jalanan tuh orang pakai helm, ya padahal ya kalaupun nggak pakai helm ya nggak mati juga. Tapi kenapa? Ada polisi, ada yang menjaganya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi apabila kita mengecualikan masalah toleransi dalam penerapan hukum syarak dalam perkara yang membahayakan, maka dapat dikatakan bahwa orang-orang harus dikasih adalah orang yang ditimpa musibah, seperti kematian, sakit, kehilangan orang yang mulia. Begitu juga orang-orang bodoh yang kasihani, disikapi dengan rendah hati dan terus diajari dengan sabar. Sebenarnya nggak ada orang bodoh. Ya. Dalam Islam itu sebenarnya nggak ada orang bodoh sebenarnya. Sebenarnya bagaimana menemukan pelajaran yang tepat. Ya, kalau misalnya ini bisa dipercaya, bisa tidak ya. Ya, ini kan pendapat orang barat yang kalau misalnya kita yakin itu Quran itu kan 100%. Ya, hadis itu 100%, nggak ada keraguannya lagi ya. Tidak bisa paling benar. Ini kalau pendapat orang barat itu nggak ada orang yang bodoh. Sebenarnya orang yang tidak tahu mesin kecerdasan. Orang yang tidak tahu bagaimana dia menemukan potensinya, seperti itu. Ya, jadi mereka banyak meneliti, contoh misalnya orang yang ya, karena kan kecerdasan itu berkaitan dengan ya gizi, ya, berkaitan dengan apa? Dengan ilmu yang diberikan dan juga pergaulannya, tempat tinggal. Ya. Ini misalnya, mohon maaf ya, orang dari desa, tapi kita berikan gizi, ya, pendidikan yang baik, ya pasti cerdas. Ya, nggak ada yang nggak cerdas. Gizinya kita cukupi, ya, perhatiannya kita cukupi. Tapi orang yang dia anaknya cerdas, contoh misalnya anak Habibie, ya, itu kan DNA-nya memang sudah cerdas, ya, orang tuanya cerdas, tapi kita tempatkan di daerah yang, mohon maaf, mabuk-mabukan, ya, seks bebas, ya, tidak ada tempat belajar, ya, sia-sia Allah berikan akal tersebut, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Disikapi dengan rendah hati dan harus diajari dengan sabar. Ketika menerapkan perkara yang dibolehkan, maka harus dipilih yang paling ringan, harus diutamakan bersikap lemah lembut daripada bersikap keras dan tegas. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada pasukan kaum muslim ketika mengepung Taif. Seperti yang dijelaskan oleh hadis riwayat Ibnu Umar, riwayat Imam Al-Bukhari sebelumnya. Adapun beberapa bentuk sikap keras dan tegas menampakkan perkasaan kaum muslimin pada kaum kafir adalah ketika perang. Ya, memang tidak ada kata damai di dunia ini kalau kita tidak mempersiapkan tuhibbu Allah wa aduakum, ya, untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Kenapa Amerika ditakuti? Ya karena mereka punya semuanya. Punya peralatan tempur, ya. Dan itu rata-rata dia menguasai dunia, maka ditakuti. Maka ketika perang melihatkan dari Wahsy berkata, ketika kaum muslimin keluar dari pada tahun Ainaim, adalah salah satu gunung dari arah Uhud. Yang di antara bukit itu terdapat suatu lembah. Maka aku keluar bersama kaum muslim untuk berperang. Ketika mereka telah berbaris rapi untuk berperang, keluar Siba dari pasukan musuh. Rasul bersabda, apakah ada yang mau menampakkan diri? Wahsy berkata,
maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghadapinya. Kemudian dia berkata, wahai Sibah, ibnu Umi Ammar, si tukang sunat wanita, apakah engkau akan menentang Allah dan Rasulnya? Selanjutnya Wahsy berkata, benar Hamzah menyerang Sibah dan membunuhnya. Ketegasan para sahabat terhadap kaum kafir seperti keterangan Hamzah, Ali, Al-Bara, Khalid bin Walid, Ammar bin Mazdi, Yaqrab, Amir bin Zahir, dan Rafi, dan lainnya. Kita lihat buku-buku syirah dan Mas Haji, siapa yang ingin mengetahui banyak tentang mereka hendaknya merujuk buku tersebut, karena karya ini bukan buku syirah dan cerita, bukan tujuan untuk cukup dengan petunjuk saja. Ya. Jadi dalam buku ini kita disuruh untuk membuka syirah, ya, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana salafus soleh dalam berperang. Ya, mereka tidak memerangi wanita, ya, karena mereka bukan wanita. Ya. Dan mereka juga tidak memerangi anak-anak, karena mereka juga bukan anak-anak. Maka dalam Islam itu jelas fikihnya. Coba, agama mana yang membahas fikih perang? Nggak ada kecuali Islam. Luar biasa kan? Perang itu salah satu solusi terakhir. Dalam Islam itu diajak dulu dia masuk Islam, nggak langsung perang. Diajak dulu masuk Islam, nggak mau dia. Terikat perjanjian juga nggak mau, bayar jizyah juga nggak mau. Ya solusi terakhir buat perjanjian juga nggak mau. Terakhir ada diperangi. Itu dalam Islam sama kan, ketika sekarang negara-negara yang nggak mau tunduk kepada Amerika, ya seperti Irak, itu kan diperangi. Ya negeri-negeri Timur Tengah, ya karena itu tadi nggak mau tunduk, maka solusinya diperangi seperti itu. Untuk apa? Menjaga eksistensi mereka. Dimasukkannya ya Israel ke situ supaya menjaga. Mereka tahu bagaimana 1200 tahun Islam pernah berjaya. Islam pernah mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ya, kalaulah terbentuk ini lagi ya luar biasa. Ya. Mereka ratusan tahun ya menghancurkan umat Islam. Ya, dari dalam juga. Jadi kalau misalnya muncul lagi imperium Islam, maka harus menunggu berapa ratus tahun lagi ya untuk menghancurkan hal tersebut. Butuh biaya yang besar, bukan hal yang sedikit. Makanya dirusaknya anak-anak kaum muslimin dengan apa? Dengan seks bebas, ya, dengan pergaulan, ya, dengan apa? Hal-hal yang melenakan, tidak terpikir tentang Islam. Ya. Kadang pun sebagai orang tua juga harus memahami anak-anak kita pentingnya Islam, karena mereka lah yang akan nanti menggantikan kita, mereka lah yang akan nanti yang menjadi pengganti kita di kemudian hari. Siapa lagi? Umur semakin tua, ya, badan semakin lemah pasti Pak. Ya mungkin kita dulu misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak sekalian ya, main futsal tahan berjam-jam ya. Sekarang mungkin tuh ya, itu menunjukkan bahwasanya kita sudah semakin tua gitu ya, sudah semakin maghrib ya, bentar lagi isya, seperti itu. Itulah kehidupan kita jamaah sekalian. Jadi inilah bagaimana ketegasan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang ya. Beliau juga menawan tahanan perang ya, karena al muslimu akhul muslim ya. Dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, ya, saudara ya. Dikatakan talabul ilmi faridatu alal kulli muslimin, kewajiban menuntut ilmu bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Beliau menawan orang-orang kafir yang bisa menulis, membaca ya, mengajarkannya kepada kaum muslimin, maka dibebaskan karena pentingnya ilmu tadi ya. Dan terpenting itu al ilmu fauqa adab, adab itu di atas ilmu. Kalau kita sudah belajar kitab ya, ta'lim muta'alim ya, kita belajar tentang kemarin ada kitab ya tentang bagaimana tazkiratus sami, itu kan diajar bagaimana kita sikap kita dalam belajar seperti itu ya. Jadi jamaah sekalian, inilah pentingnya tentang etika dalam berperang. Mungkin sampai situ ada yang mau didiskusikan. Baik ya Bapak, kita punya waktu lebih kurang 15 menit ya sebelum jam 7. Jadi kita buka diskusi tanya jawab ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nanya ini, Ustaz, tadi lupa saya apa? Berapa tadi jumlah Nabi tadi? 124 ya? Kalau iya
Iya Pak, 124.000 Pak. Rasul Ustaz? 115. Ada yang bilang 113, ada 115 itu menurut dalam hadis. 115 ya. Berarti banyak nabi ya. Nabi tadi 124 ya. Iya. Jadi kalau nabi ya? itu berdakwah kepada keluarga, sedangkan rasul itu kepada umat. Nabi yang wajib kita yakini percaya cuma 25. Karena kalau dikatakan ada Nabi Sam'un ya. Iya. Nabi Sam'un itu nabi yang dia itu ada kekuatannya di rambut ya. Kalau rambutnya dicukur maka hilang kekuatannya. Nah, itu ada seperti itu. Ada Nabi Sid ya, ada Nabi Daniel. Nah, itu Pak kayak gitu. Iya. Ada hadis tapi tidak kita percayai, yakini. Cuma sebagai informasi saja. Ya? Yang kita imani cuma 25 Ustaz ya? Iya Pak, 25 nabi. Ya, yang kita imani karena ada di dalam Al-Qur'an. Karena ini kan perkara gaib Pak, ribuan tahun yang lalu kita mungkin Allah alam tadi mana kita ya. Nggak tahu ya, itu yang ada cuma dalam Al-Qur'an. Kalau cerita Israiliyat itu kan banyak. Israel itu ngambil dari kitab Injil, Taurat ya. Iya. Bible lah ya. Karena udah banyak dipalsukan atau direvisi. Maka kita tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan juga. Tentang cerita nabi-nabi. Karena kan mereka kan, misalnya ya ada nabi yang itu menjenai anaknya, itu kan nggak boleh ya. Masa nabi seperti itu. Ya. Itu mereka yang ada, lupa saya nabi apa itu ya. Cerita-cerita yang ada misalnya nabi yang penyakitan, sakitnya begini, itu kan yang merendahkan Rasul ya. Nah, yang itu ya kalau intinya sebagai umat Islam ya beliau sakit, dan gitu aja. Iya. Nah, sakitnya parah. Terus ini ada lagi Bapak Ibu. Terus hari ini yang satu lagi tadi. Belum saya catat. Ali kan sama Al Hasan bin Ali kan nggak boleh makan apa tadi? Makan sedekah. Harta zakat. Berarti Nabi itu hanya boleh makan apa? Hadiah saja, hadiah ya. Hadiah harta rampasan perang Pak. Itu boleh ya? Iya, karena memang ada ayatnya. Maka kalau misalnya dikatakan Ustadz kok terima duit, ya ini sebenarnya sana juga dalam dakwah itu ya boleh dipakan, tapi kabut memberilah kalian akan saling cinta. Ya nggak boleh kan? Oh saya harus pakai tiket udah sekali isi 5 juta, nggak boleh kerjaan. Misalnya kalau kita sebagai memberi kita terima. Nah itu tadi karena ya Rasul ya juga mendapatkan dari harta anfal itu untuk pemimpin anaknya, istrinya, kan seperti itu. Dan Rasul juga ketika mendapatkan hadiah kan, harta zakat kan langsung beliau distribusikan. Kalau misal zaman Umar tuh kan sampai membuat tempat Baitul Mal itu menjadi tempat. Dulu Baitul Mal itu hanya di dalam masjid, dilantakkan harta zakat itu, harta zakat mal, harta ghanimah. Ya ini diletakkan, tapi pada masa Umar tuh kan udah sampai negeri Iran itu sekarang Persia kan ditaklukkan. Yang sampai itu hartanya luar biasa banyaknya kan. Kayak Umar tuh kan berdoa, Allahumma inni an akuna mustadrojan. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku ini sebagai istidrot, melalaikan. Istidrot itu kan Allah kasih harta ya. Jebakan yang menipu, Allah kasih harta yang banyak. Kenapa Rasul ya Abu Bakar nggak pernah seperti itu. Coba dikasih harta yang banyak bukan seneng, tapi takut istidrot. Nih kita terbalik kan. Dapat harta banyak, alhamdulillah, bersyukur kan. Umar udah otak beda dia. Banyak ada sahabat yang senang, malah beliau menangis sedih. Apa takut? Ya benar Pak, takut hartanya ini apakah nanti bisa melalaikan? Karena kan banyak umat terdahulu yang lalai karena harta kan. Bagaimana kaum Samud ya, bagaimana ya kaum Madain, umat terdahulu yang kaya dengan pertanian, yang kaya dengan hasil-hasil tambang, ternyata mereka mendustakan Allah, kaum Lut dan sebagainya. Takutnya kan seperti itu, lalai. Kok kita udah kaya, udah punya semuanya kan zolim gitu. Kecenderungan zolim itu besar. Udah punya harta, udah punya kedudukan, apa coba? Iya, kalau ada orang nggak ingat sama Allah, udah punya harta, udah punya kedudukan, jabatan, udahlah Pak. Itu cenderung kepada kezoliman kalau kita tidak mendekatkan diri. Bukan hanya orang biasa, ustadz pun mau seperti itu. Zolim. Nah, contohnya zolim apa? Melarikan uang jamaah.
Ustaz Melarikan itulah, uang umroh, Ustaz ada itulah. kejadian kayak gitu. Ustaz, ya Allah, melarikan uang umroh jamaah coba. Berarti apa sudah? Dalam artian apa sudah harta di hatinya. Ini yang bahaya. Semua orang bisa kena. Inilah istidrot tadi. Umar pun berdoa seperti itu. Istidrot. Bahaya kali itu kalau nggak diiringi dengan apa? Keimanan saja. Iya. Ya baik, mungkin apa lagi yang mau bertanya? Silakan Pak Pak Junaidi, Pak Syukur, Pak Sapi Murad, Pak Yanto, Pak Nurrahman, Pak Sapri, Pak Matondang, silakan. Yang punya kitab tadi halaman 181 sampai 186 kok salah disebut. 18 sampai 185 ya, 185 lah. Nanti insya Allah saya masukkan ke YouTube nanti biar untuk apa? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Mendengar dengan ulang ya. Iya, biar kita dengar ulang-ulang. Ada yang bertanyakan? Apa Pak? Kalau memang tak ada kita tutup ini. Ya, Assalamualaikum Pak Makar. Silakan Pak. Waalaikumsalam ya Pak. Ustaz, ya alhamdulillah Makar. Ustaz, sedikit Ustaz. Boleh. Ya ketegasan kita terhadap sesama Muslim itu kan dari kajian ini itu sangat diperlukan ya Ustaz ya. Nah, jadi kalau misalnya ketegasan ini kita sudah disampaikan kebenaran hukum syara itu kan, tapi setelah kita menyampaikan itu yang kita sampaikan itu masih seolah-olah tidak mau mengikuti yang kita sampaikan. Nah, dalam hal ini ketegasan kita terhadap hal ini bagaimana Ustaz? Karena kan juga ada juga dikatakan kan tugas kita kan hanya menyampaikan. Itu kan hidayah atau itu adalah dari Allah. Nah, tapi sebetulnya permasalahannya ini hukum syara yang kita sampaikan itu berkaitan juga dengan kita, berkaitan juga dengan saudara-saudara yang lain, umat-umat yang lain gitu. Kira-kira gimana Ustaz? Ya. Jadi pertama Pak, kalau misalnya gibah itu kan boleh misalnya terhadap hal-hal yang membahayakan kaum muslimin. Misalnya apa? Dia tukang mencuri, ya kita kasih tahu. Dinasihati nggak bisa. Kalau ada masuk ke rumah orang dia suka mencuri, ya kita kasih tahu, kita sebarkan. Kenapa? Supaya menjaga harta saudara kita. Ya. Kalau misalnya dalam hukum syara dia nggak mau sholat misalnya, dia kita akan nasihati. Ya kalau dia nggak mau sholat, dia gini Pak, contoh nih ya, orang yang makan riba, ya kan Allah akan memerangi orang yang makan riba. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Kalau dalam hatinya, iya aku tahu itu riba itu haram dalam Islam. Dia nggak kekal di neraka selama-lamanya, tapi di neraka juga. Kenapa? Masih ada pengingkaran dalam hatinya, bahwasannya iya dalam Islam itu haram. Nah, tapi cemana lah, nikmat dunia lebih segar katanya. Maka itu tadi iya nikmat. Kalau nggak ngeriba, rumahku nggak 10 M, nggak ada kolam renang, nggak bisa mobilku Ferrari, nggak bisa aku geber di jalan-jalan, ya kan? Ya udahlah, nggak apa-apa di dunia. Itu tadi kan nikmat dunia sebentarnya Pak. Kalau kita punya mobil, ya sama, rem gas, ya kan? Kalau udah biasa kita penting bisa gelinding, mau mobil apa udah penting bisa jalan kan gitu. Nggak, nikmatnya sebentar ya, paling lama 2 bulan 3 bulan ya. Habis itu udah biasa kita kan dengan mobil itu, itulah nikmat dunia nih Pak. Ya, punya istri kalau nggak didasari pada ibadah, ya udah bentar bosan, ya kan? Tapi kalau dasar pada ibadah, ya ini ibadah separuh agama, ya kita sabar dengan istri kita yang seperti itu, kita sabar juga seperti itu. Tadi Pak, itu jadi makanya kalau hal-hal yang berkaitan dengan membahayakan kaum muslim, misalnya, itu bandar narkoba itu, jangan dekat anakmu sama dia. Harus kita kasih tahu. Walaupun misalnya ada kejadian itu ya, ada di kampung di Jawa Tengah itu ya, di Pati itu ada kampung pencuri yang mati nauzubillah ya, mati pengusaha rental di amuk masa. Banyak polisi di dalam berapa sepeda motor itu yang nggak ada surat-suratnya, mobil juga kan nggak mungkin nggak tahu ya. Nggak mungkin apa menutup sebelah mata. Maka ya wajar kalau misalnya ada masyarakat mengatakan kampung maling, supaya masyarakat waspada.
Kalau misalnya nggak dikasih tahu, berapa banyak nanti sepeda motor, mobil yang hilang kan? Ada orang merental, Pak mau ke tempat ini, nah ini deh. Ya. Kalau misalnya nggak dibersihkan itu kampung, ya wajar masyarakat mengatakan kampung itu kampungnya negatif. Jangan dibiarkan loh. Kalau misalnya kita biarkan, akan ada keterulang lagi rental-rental mobil. Ya udah, ada pula yang meninggal diajar masa sana. Udahlah, gak usah aku ambil lagi harta aku kan. Kasihan dia yang punya harta, dia yang kerja siang malam kan. Malah hartanya diambil orang dengan hanya membayar 350.000 sehari. Ya, mobilnya hilang kan, kasihan. Seperti itu Pak. Tapi dalam perkara misalnya dia nggak sholat, ya kita nasihati lah Pak. Dengan nasihati kita dengan lemah lembut, ya dia nggak puasa. Tapi kok ini membahayakan orang lain, itu kan karena nggak sholat itu kan, minum-minum keras itu membahayakan dengan dia dan Allah. Ya. Tapi kok berkaitan dengan kepada manusia yang lain, ya seperti narkoba, mencuri, ya LGBT, liwat, ya, itu harus. Kalaupun bisa ya serahkan kepada yang berwajib. Ya gimana lagi? Karena LGBT ini penyakit ini. Kejadian ada di masjid, ya ada di masjid itu tempat kita kajian. Ya, anak-anak itu dibuka celananya, dipegang tangannya, ya, dia dekat kolam ikan, rupanya memang udah diincar. Rupanya tetangganya memang, ya. Kalau seperti itu memang harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Karena nggak bisa kita, karena bahaya nih penyakit-penyakit kayak gini, ya. Udah di mana-mana Pak. Aduh ya Allah, nengok laki-laki kok jadi bencong.